salam sehat, salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-8 mata pelajaran geografi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Ibu harap kalian semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatannya dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Baiklah, seperti yang barusan saya sampaikan, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Di pertemuan yang ke-8 ini kita akan mempelajari materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki rasa cinta tanah air dan peduli lingkungan dalam menghargai dan mengagumi keberagaman flora dan fauna di dunia. Nah, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna ini nanti ada 4. Yang pertama itu adalah iklim. Nah, iklim itu merupakan kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Nah, iklim ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu adalah suhu atau temperatur. Nah, suhu dapat diartikan sebagai suatu ukuran derajat panas atau dingin. Nah, suhu udara di suatu tempat itu bergantung pada lamanya penyinaran matahari di wilayah tersebut. Nah, jadi suhu di suatu wilayah itu ditentukan oleh lamanya penyinaran matahari. Kemudian, daerah yang terletak di zona iklim tropis biasanya menerima penyinaran matahari relatif lebih banyak di setiap tahun. Ini sangat betul sekali. Jadi, daerah atau wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa itu sudah dikategorikan dengan iklim tropis, di mana iklim tropis ini ditandai dengan menerima penyinaran matahari lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang lain. Nah, apa pengaruh suhu terhadap persebaran flora dan fauna? Jadi, wilayah yang memiliki suhu udara tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas merupakan habitat bagi sebagian besar organisme, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi suhu udara di permukaan bumi itu kan bersifat relatif. Itu kan bergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Contohnya tadi seperti lamanya penyinaran matahari. Nah, tidak semua wilayah di permukaan bumi ini memiliki intensitas penyinaran matahari yang tinggi. Tidak semua wilayah. Seperti yang saya katakan tadi, itu hanya terdapat di wilayah tropis. Nah, suhu itu sangat mempengaruhi kondisi atau pertumbuhan dari hewan dan tumbuhan khususnya, karena kita kan sedang membahas flora dan fauna. Nah, jadi katanya di sini, kalau di wilayah itu suhu udaranya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, maka wilayah itu menjadi tempat kesukaan atau tempat yang memungkinkan hewan dan tumbuhan banyak hidup di situ. Nah, jadi kalau misalnya suhu udara di wilayah itu rendah, maka tumbuhan atau hewan yang berada di situ pun lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang memiliki atau menerima penyinaran matahari yang lebih banyak. Seperti itu dia. Nah, yang kedua, bagian B, unsur dari iklim itu adalah kelembapan udara. Kelembapan udara ini diartikan sebagai kandungan total uap air. Kandungan total uap air di udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Nah, semakin tinggi suhu udara, semakin banyak kandungan uap airnya. Sebaliknya, semakin rendah suhu udara, semakin sedikit juga kandungan uap airnya. Nah, kelembaban udara itu sangat berpengaruh pada tingkat transpirasi tumbuhan. Dan sebagian besar hewan menyukai kelembapan. Nah, transpirasi tumbuhan artinya proses pengeluaran zat sisa dari tubuh tumbuhan. Kalau kita manusia itu sama halnya seperti kita berkeringat. Nah, kalau kita berkeringat untuk tumbuhan dia disebut transpirasi. Nah, jadi kelembapan udara itu sangat mempengaruhi proses transpirasi tumbuhan, proses pengeluaran zat sisa dari tumbuhan. Di mana kelembaban udara ini tadi dipengaruhi juga oleh suhu udara. Nah, setelah itu sebagian besar hewan juga dia menyukai daerah yang lembab. Nah, biasanya kalau di hutan hujan tropis
hewan itu memilih untuk hidup hanya di wilayah yang banyak atau yang tingkat kelembabannya lebih tinggi. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat di daerah gurun, hewan yang ada di daerah gurun itu mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat dengan udara yang kering. Nah, jadi nakku, hewan dan tumbuhan ini mereka menyesuaikan diri dengan kondisi wilayahnya. Jadi mereka menyesuaikan diri dengan kelembapan udaranya. Tidak semua hewan itu bisa tahan dengan kelembapan udara yang tinggi. Tidak semua juga hewan dan tumbuhan dapat bertahan hidup di daerah yang kelembapan udaranya rendah. Seperti itu. Yang ke bagian C itu adalah angin. Nah, angin ini bisa diartikan sebagai udara yang bergerak ya, atau gerakan udara. Nah, angin memiliki peranan penting dalam distribusi atau persebaran organisme. Nah, apa pengaruhnya? Di sini bisa kita lihat, angin bisa membantu proses penyebaran benih dan spora pada tumbuhan. Jadi benih dan spora itu terdapat pada tumbuhan, di mana jika benih dan spora berjumpa maka akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Atau kalau dalam istilah biologinya itu, angin bisa membantu proses penyerbukan antara kepala putik dengan benang sari kalau tidak salah ya. Nah, jadi ketika terjadi penyerbukan maka akan muncul benih yang baru, sehingga tumbuhan pun akan semakin lebih banyak. Itu bisa dibantu oleh angin. Nah, kalau untuk hewan atau fauna, angin yang kencang juga bisa mempengaruhi migrasi burung. Jadi burung itu juga bisa bermigrasi ketika di wilayah tempat tinggalnya pertama itu terjadi perubahan musim. Jadi mereka melakukan migrasi. Seperti itu dia. Oke, yang bagian D, curah hujan. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan akan air. Kita tahu bahwa curah hujan itu termasuk sumber utama dari air tanah, gitu ya. Dimana persediaan air untuk tumbuhan dan hewan itu dari tanah itu karena terbentuk akibat siklus hidrologi, seperti itu. Nah, jadi curah hujan tahunan itu menentukan jenis vegetasi di suatu wilayah. Dia menentukan jenis tumbuhan apa yang bisa tumbuh di wilayah itu. Misalnya, di daerah tropis itu kan curah hujannya tinggi. Maka karena curah hujannya tinggi, vegetasinya lebih banyak atau jenis tumbuhannya lebih banyak. Misalnya kalau di Sumatera, Kalimantan, Papua itu contohnya hutan hujan tropis. Nah, jadi karena curah hujannya tinggi, tumbuhan itu kan kebanyakan menyukai wilayah yang lembab tadi ya, wilayah yang lembab dan wilayah yang banyak airnya, atau tanah yang memiliki kandungan air yang banyak. Kebanyakan tumbuhan menyukai seperti itu. Nah, jadi kalau di Indonesia itu contohnya seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua juga ada, itu contohnya hutan hujan tropis. Nanti akan lebih lanjut kita bahas. Dan biasanya kalau vegetasinya itu berada di hutan hujan tropis, itu biasanya tumbuhannya lebih banyak jenisnya, lebih bermacam-macam, karena mereka menyukai air. Nah, adapun daerah dengan curah hujan sedikit itu hanya terdapat di padang pasir. Kalau kita bayangkan padang pasir itu ya tidak banyak tanaman yang tumbuh di situ. Ya contohnya hanya kaktus atau kurma. Nah, kalau di daerah padang pasir atau gurun, itu tumbuhan yang ada di situ lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang memiliki curah hujan yang lebih banyak. Nah, di padang gurun itu atau di padang pasir tadi yang menyebabkan tumbuhannya lebih sedikit itu dipengaruhi juga karena curah hujan yang terdapat di wilayah itu juga intensitasnya sedikit. Jadi itulah yang menyebabkan tumbuhan yang ada di sana lebih sedikit. Baiklah, yang kelima itu ada cahaya matahari. Ya, ini juga sangat penting sekali. Cahaya matahari ini kan menjadi sumber utama energi.
Nah, ini penghasil energi bagi makhluk hidup ya. Kalau nggak ada matahari, ya kita tidak bisa beraktivitas atau kita akan kekurangan energi, karena dari situ kita bisa menyerap energi-energi atau sinar ultraviolet yang baiknya itu adalah ketika pagi hari, itu untuk manusia. Nah, untuk tumbuhan dan hewan ini juga sangat berperan penting sekali. Nah, untuk tumbuhan untuk tumbuhan hijau itu bergantung pada cahaya untuk proses fotosintesis. Fotosintesis itu artinya kegiatan pembuatan zat hijau daun atau klorofil pada tumbuhan, di mana itulah yang akan menjadi makanan pada tumbuhan tersebut. Nah, proses fotosintesis ini nakku, ini dibantu oleh cahaya matahari. Kalau cahaya mataharinya itu intensitasnya sedikit, maka itu akan mengganggu proses fotosintesis, atau proses fotosintesis itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, setelah itu hewan akan bergantung pada tumbuhan hijau untuk memperoleh makanan. Nah, itu biasanya disebut dengan hewan herbivora ya. Jadi tumbuhan bertumbuh, kemudian hewan herbivora itu akan memakan tumbuhan tersebut. Dan ini akan berkelanjutan untuk hewan karnivora, si pemakan daging, si pemakan herbivora. Biasanya kalau karnivora itu kan memakan hewan herbivora. Jadi ini saling berkesinambungan ya nakku, saling berkesinambungan. Ini saling berhubungan. Dalam dunia hewan dan tumbuhan ini saling berkesinambungan dia. Jadi tumbuhan berproses membentuk tumbuhan yang baru, kemudian ada hewan herbivora memakan tumbuhan, contohnya lah kambing, itu pemakan rumput. Setelah itu datanglah hewan karnivora yang pemakan daging. Contohnya harimau, dia kan akan memakan kambing contohnya. Jadi ini saling berkesinambungan. Jadi ini pentingnya cahaya matahari tadi. Nah, jadi banyak sedikitnya sinar matahari itu mempengaruhi suhu udara di suatu tempat. Kembali lagi ke unsur yang pertama, suhu udara atau temperatur. Nah, suhu udara atau temperatur tadi itu dipengaruhi oleh sinar matahari. Jadi banyak sedikitnya sinar matahari itu mempengaruhi suhu udara di suatu tempat. Baiklah, ini faktor yang pertama, iklim. Faktor yang kedua itu disebut fisiografi. Disebut dia fisiografi. Nah, faktor fisiografi ini itu berkaitan dengan topografi. Topografi atau bentuk permukaan bumi atau bentuk permukaan tanah. Seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, drainase. Drainase ini pengairan untuk tanaman atau irigasi. Kemudian tingkat erosi tanah. Nah, biasanya tanaman yang ditemukan di kaki bukit itu berbeda dengan tanaman yang ditemukan di daerah atas bukit. Nah, apa yang menyebabkan hal itu? Itu yang mempengaruhi hal itu adalah topografi daerah yang berbeda. Nah, jadi nakku, artinya di sini semakin tinggi suatu tempat, semakin sedikit tumbuhan yang ditemukan di daerah itu. Ingat ya, semakin tinggi suatu tempat, semakin sedikit tumbuhan yang ditemukan di daerah itu. Nah, logikanya saja, kalau misalnya kamu pernah mendaki gunung, contohnya Gunung Sibayak yang ada di kabupaten kita, kalau kamu pernah mendaki itu, kalau kamu memperhatikan ketika kamu sampai di puncak gunung, kamu akan memperhatikan bahwa jumlah tumbuhan yang ada di puncak gunung itu semakin sedikit. Jadi semakin tinggi ketinggian tempat, tumbuhannya semakin sedikit. Nah, apa yang mempengaruhi hal ini? Yang mempengaruhi hal ini adalah suhu yang semakin menurun. Itu ya, suhu yang semakin menurun seiring dengan naiknya ketinggian tempat. Jadi ini ada teorinya sebenarnya, itu disebut dia gradien termometrik. Jadi semakin tinggi suatu wilayah naik 100 meter, maka suhu di daerah itu akan menurun. Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau suhunya semakin menurun, maka jumlah tumbuhan yang terdapat di wilayah itu semakin sedikit. Makanya kalau kita perhatikan, daerah dataran rendah itu tumbuhannya lebih banyak kan dibandingkan dengan daerah dataran tinggi.
Dataran tinggi yang saya maksud di sini adalah puncak gunung atau perbukitan. Nah, jadi ini juga mempengaruhi persebaran dari tumbuhan. Gitu dia. Yang ketiga, itu adalah edafik. Kalau edafik ini, nah ini faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah. Ini berkaitan dengan tanah ya, yang ditemukan di daerah tersebut. Nah, tanah ini juga salah satu media atau salah satu komponen utama habitat tumbuhan. Tumbuhan manapun itu pasti akan tumbuh di atas tanah. Seperti itu. Nah, jadi karakteristik tanah yang signifikan itu menentukan kemampuan perakaran dan asupan nutrisi terhadap tumbuhan. Oke. Tanah ini tidak sama di semua wilayah. Itu ya. Itu yang harus kamu ingat. Jenis tanah di semua wilayah itu tidak sama. Tidak sama ya. Jadi tergantung karakteristik wilayah itu sendiri. Kalau misalnya kita di daerah dataran tinggi, itu biasanya tanahnya lebih subur kan? Nah, kalau misalnya dia di daerah contohnya gurun, itu tanahnya kurang subur. Nah, jadi tidak semua tanah itu memiliki kemampuan yang sama. Nah, maka dari itu karena karakteristik tanahnya yang berbeda, itu mempengaruhi perbedaan dari tumbuhan yang hidup di atasnya. Nah, tanah ini merupakan media yang sangat kompleks. Kompleks itu ya dia mengandung mineral. Jadi tanah ini juga mengandung mineral, mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Dia juga mengandung air, tanah juga mengandung udara serta material organik-organik yang lain. Nah, di mana asupan nutrisi itu tadi, itulah yang menentukan kemampuan perakaran dari tumbuhan. Jadi semakin baik tanahnya, semakin bagus tanahnya, maka tumbuhan yang hidup di atasnya itu juga semakin bagus. Seperti itu. Baik, yang keempat itu ada biotik. Oke, biotik ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan dan hewan. Kenapa dia dikatakan sebagai faktor terbesar? Ini karena tumbuhan merupakan produsen dalam rantai makanan. Apa arti produsen? Penyedia dari rantai makanan, penyedia makanan bagi konsumen-konsumennya. Jadi, tumbuhan adalah produsen utama dalam rantai makanan. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rantai makanan. Seperti itu ya, keberadaan tumbuhan itu sangat penting dan sangat berpengaruh. Karena tumbuhan itulah yang pertama kali dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan. Kan gitu. Nah, jadi jumlah hewan pemakan tumbuhan tadi sebenarnya dibatasi oleh ketersediaan tumbuhan itu. Artinya, nakku, karena tumbuhannya harus bertahan dan bereproduksi, jadi harus ada lebih banyak jumlah tumbuhan yang tersedia daripada jumlah kebutuhan akan tumbuhan itu. Itu ya, jadi harus lebih banyak tumbuhannya dibanding dengan jumlah pemakannya. Kenapa? Karena tumbuhan itu kan dia bertumbuh dulu, berkembang dulu dengan membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi kalau dalam dunia hewan, jumlah karnivora itu dibatasi juga oleh ketersediaan mangsa yang mereka makan. Jadi ini berkesinambungan. Hewan pemakan tumbuhan dibatasi ketersediaannya oleh tumbuhan, sementara hewan karnivora dibatasi oleh ketersediaan hewan herbivora. Nah, jadi jika jumlah hewan yang dimangsa semakin sedikit, maka hewan pemangsa dan yang dimangsa akan saling punah. Seperti itu dia. Makanya sebagian besar hewan yang dimangsa, mereka itu telah mengembangkan pola perilaku yang memungkinkan beberapa dari mereka itu bisa melarikan diri dari predator. Predator itu kan bisa dikategorikan hewan karnivora ya. Nah, jadi predator itu kan biasanya mencari mangsa yang paling rentan dan yang paling mudah diburu. Jadi ini sangat berkesinambungan. Tumbuhan sebagai produsen, kemudian dia dimakan oleh herbivora, kemudian herbivora dimakan oleh karnivora. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa perhatikan
Ini piramida rantai makanan ya, piramidanya. Baik, perhatikan. Kalau yang paling bawah itu kan gambar tumbuhan kan aku, gambar tumbuhan. Kemudian ini dikatakan disebut dia produsen. Dia yang menghasilkan makanan untuk dimakan, dia yang akan dimakan. Yang akan memakan tumbuhan itu adalah konsumen satu. Inilah dia si herbivora. Bisa kita kategorikan mereka herbivora. Contohnya ulat memakan rumput-rumput. Kemudian ada ini serangga-serangga. Kemudian tikus memakan padi. Setelah itu yang memakan tikus, yang memakan ulat, yang memakan serangga itu adalah konsumen kedua. Contohnya seperti katak dan ayam. Ayam memakan ulat contohnya. Atau katak memakan serangga contohnya. Nah, setelah itu yang memakan konsumen kedua itu adalah konsumen tiga. Nah, ini sudah termasuk julukan predator. Itulah yang disebut dengan karnivora. Mereka memakan daging. Contohnya ini elang dan ular. Ular memakan katak contohnya, atau ular memakan ayam. Elang juga memakan katak, elang juga memakan ayam. Nah, seperti itulah piramidanya. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa semua itu berawal dari ketersediaan tumbuhan aku. Kalau tidak ada tumbuhan, herbivoranya tidak bisa makan. Kalau tidak ada herbivora, karnivoranya juga tidak bisa makan. Nah, ini juga ada rantai makanan. Baik, perhatikan. Produsen tadi, ini tadi adalah contohnya rumput ya. Rumput ini dibantu pertumbuhannya oleh air dan matahari. Nah, rumput misalnya dimakan oleh belalang. Belalang, dia dijuluki sebagai konsumen primer atau konsumen satu tadi. Nah, dia memakan rumput. Setelah itu datanglah si kodok, datanglah si katak. Si katak ini dikategorikan dia konsumen sekunder atau konsumen yang kedua. Katak memakan si belalang. Katak memakan si belalang. Nah, setelah itu datanglah lagi si ular, konsumen tersir. Nah, jadi si ular memakan katak. Setelah itu datanglah lagi si burung elang. Nah, burung elang ini termasuk hewan predator juga sih, sama-sama ular juga. Cuman masih lebih kuat elang karena kalau di sini kita lihat elang itu bisa memakan ular. Nah, elang memakan ular, dia dijuluki sebagai konsumen final. Nah, setelah elang mati, dia akan dibantu penguraiannya oleh dekomposer atau bakteri pengurai. Sampai situ muncullah lagi, terbantulah lagi. Kalau ada dekomposer itu biasanya tumbuhan juga akan terbantu untuk tumbuh. Jadi ini berkesinambungan aku. Jadi seperti inilah terus prosesnya dari rumput, belalang, katak, ular, elang sampai menjadi dekomposer atau bakteri pengurai, sampai sudah menjadi bakteri, sampai sudah menjadi bangkai, kembali lagi ke rumput siklusnya. Jadi inilah dia faktor biotik yang mempengaruhi dari persebaran hewan dan tumbuhan. Jadi dalam satu wilayah itu haruslah ada tumbuhan yang bisa membantu kelangsungan hidup hewan-hewan yang ada di situ. Makanya tadi biotik ini dikatakan sebagai faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran hewan dan tumbuhan di wilayah itu. Baiklah anakku, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita saling menghargai makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita, karena kita saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Tetap semangat ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih, salam SFB.